Ada kefrustasian di anak muda, udah kece-kece, udah cakep-cakep, ikut iya kan, udah jadi panitia RDK di UGM, ya kan. Saya alumni panitia RDK 3 tahun yang lalu bang, hasil. Tapi begitu kerja, ya kan, mendukung RUU TNI, misalnya begitu, misalnya. Kenapa begitu? Ya habis perut bang, perut. Nah, ya kan, ketemu sama anak muda banyak yang seperti itu. Lalu juga kemudian perlindungan dan penghargaan ya, pada jasa, pada pengetahuan, ya kan. Berapa banyak pejabat dikasih gelar doktor di kampus ini? Ada yang bisa jawab? Atau enggan menjawab? Ya, saya yakini enggan menjawab semua. Takut dipanggil sama rektorat ya. Nah, saya menganggap bahwa dan menemukan bahwa masih minim ya perlindungan dan penghargaan terhadap pengetahuan ilmu di sektor jasa terutama. Ini yang membuat ada kemenurunan tadi itu. Dan akhirnya terjebak pada ketergantungan. Ketergantungan dari mereka yang punya kekuasaan dan mereka bisa menghasilkan uang yang lebih banyak atau bisa mendistribusikan yang sifatnya material kepada banyak orang. Nah, inilah situasi yang banyak terjadi hari-hari ini. Lalu kita disuguhi lewat media. Tadi pagi kita lihat di pantai selatan ya, Jawa Barat, air laut ya, menerjang lagi. Dari situ saya ingin mengatakan banyak bencana. Nah, bencana-bencana ini yang membuat hidup orang menjadi sulit dan juga akhirnya sangat membutuhkan hal-hal atau seperangkat komplotan untuk membantu hidup mereka menjadi lebih baik. Ada lagi yang selama setahun kemarin kita lihat seperti di Gaza, perang, konflik. Yang saya sebutkan ini, saudara-saudara sekalian, ini adalah penyebab atau situasi di sekitar kemiskinan. Kita nggak ngerti apakah mereka betul-betul penyebab kemiskinan atau kemiskinan membuat orang jadi gampang tertipu daya. Gampang memberikan izin untuk sebuah praktek industri yang merusak lingkungan, yang akhirnya mengakibatkan banjir atau bencana tanah longsor dan lain-lain. Atau misalnya akal sehat Anda, ya, itu juga tergadaikan dalam rangka memuluskan satu lingkungan sosioekonomi orang-orang tersebut. Nah, situasi-situasi ini sepertinya yang bisa saya potret untuk mengatakan bahwa ada kondisi yang mengakibatkan orang menjadi miskin atau bahkan fakir. Apa sih yang nyata, yang kemudian terasa? Yang kemudian terasa saya memulainya dengan mengatakan dua hal. Satu, ada penurunan kecerdasan kita, setiap individu kita. Yang kedua, secara fisik gizi itu juga berpengaruh. Dan sebetulnya di luar dari dua hal ini, saudara-saudara sekalian, yang paling terasa adalah ketergantungan. Kalau saya bisa lebih politiskan lagi bahasanya, ketakutan. Ketakutan dari siapa? Dari mereka yang berkuasa. Kalaupun Anda berani, ada hal yang tidak seimbang. Kalaupun Anda berani, situasinya tidak seimbang. Bagaimana mungkin orang-orang yang tadi fakir dan miskin ini, yang saya sebutkan, orang-orang yang kalau dia absen saja 2 hari upahnya bisa tidak dibayarkan, orang-orang yang Anda harus bangun sebelum pejabat itu bangun dan Anda tidur setelah pejabat itu tidur. Ini adalah kiasan untuk mengatakan bahwa Anda terikat pada satu konstruksi kekuasaan-kekuasaan kecil yang bisa memfasilitasi pengetahuan Anda.
Itu membuat Anda jadi tidak independen. Ya kan? Dan ketidakindependenan itu, disitulah muncul yang namanya kekuasaan, ketergantungan, teman-teman sekali. Nah, ini semua hal-hal yang ingin saya gambarkan. Bagaimana praktek 3 dimensi dari kemiskinan itu sendiri, baik yang menopang terjadinya kemiskinan maupun dampak dari kemiskinan itu sendiri. Akhirnya tidak ada keleluasaan. Disinilah kita bisa ngomong soal kebebasan. Kebebasan itu Anda nggak usah takut. Kenapa? Kebebasan itu bukan artinya mau ngawur-ngawuran, keliling-keliling di mana tanpa pakai busana, bukan seperti itu. Kebebasan itu artinya Anda mandiri. Anda punya cukup kapasitas untuk mengembangkan diri sendiri, dan dengan pengembangan diri sendiri Anda bisa memenuhi hak-hak Anda tadi. Disitulah kebebasan menemukan maknanya. Nah, lalu bagaimana dengan situasi kemiskinan tadi itu? Sebagaimana topik kita, untuk nanti kita menuju pada apakah ini komersialisasi ataukah memang ini soal kemanusiaan untuk menangani kemiskinan yang dikenal dengan access to justice, akses keadilan. Kalau gambaran kemiskinannya tadi seperti itu, kalau kita baca beberapa cerita, ada yang mendalilkan bahwa kemiskinan itu membuat orang pada situasi yang terpaksa dalam banyak hal. Satu sisi kemiskinan itu mengakibatkan orang menghalalkan berbagai cara. Dalam cara pandang yang lain, terutama dalam pandangan hukum yang sangat positivistik, orang-orang tersebut bisa dianggap sebagai pelaku kriminal. Ya kan? Tapi ada juga kemiskinan yang orang-orang itu tidak melakukan satu tindak kejahatan. Tetapi orang-orang yang miskin itu ada dalam satu perencanaan yang dalam kurung mereka adalah harus kalah. Misalnya pasti sebagai teman-teman muda di sini yang melek pada dunia sosial, ekonomi, politik, hukum, Anda pasti ngikutin berbagai perkembangan PSN, proyek strategis nasional, yang mungkin dosen-dosennya di sini juga terlibat perencanaan tersebut, ya kan? Nah, PSN itu memberikan dampak pada warga. Apakah si warganya melakukan sebuah tindak pidana? Tidak. Tetapi dari Jakarta, dari ibu kota negara, dari kantor-kantor yang punya lapisan emas sangat dingin, ya kan? Saya kadang-kadang juga repot juga yang lihat pejabat itu rapat, AC ruangannya dingin, terus dia pakai baju tebel. Sebetulnya kan udah, kalau mau ngomong efisiensi, AC-nya dimatiin, bajunya ditipisin, kan selesai. Tapi karena jaga gaya, mereka akhirnya seperti itu. Nah, dari rapat-rapat itu mereka membuat keputusan yang memberikan dampak pada orang-orang miskin. Ketika si orang-orang miskin ini atau orang-orang yang ada di lapis bawah ini protes, maka itu dianggap sebagai sebuah persengketaan. Melampaui batas, maka bisa dikenakan sebuah tindak pidana. Nah, di sisi yang lain, teman-teman sekalian, kemiskinan itu bukan hanya masalah hukum, tapi masalah kesejahteraan juga. Maka pertanyaannya ketika ngomong access to justice, pertama mari kita tempatkan dulu definisi access to justice. Access to justice itu adalah kemampuan, kapasitas, dan kesempatan orang-orang miskin untuk mendapatkan bantuan hukum, pelayanan hukum, supaya mereka bisa mendalilkan atau membela hak mereka. Ada yang mengatakan harus lewat proses hukum, ada juga yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan harus lewat mekanisme formal, ada juga yang tidak melalui mekanisme formal.